kali ini saya ingin Halo guys, kalian pernah naik bus Transjateng nggak sih guys? Terus pernah kayak kadang terkendala waktunya, jadi kita tuh kayak nggak tahu nih bisnya tuh nyampe ke halte kita jam berapa. Kemudian untuk bayarnya juga kita kayak bingung nih, kita posisi nggak megang cash. Terus gimana ya cara bayarnya? Ada yang tahu nggak? Tenang nih, aku tahu caranya. Dan saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana semua masalah itu terjawab. Simak sampai selesai. Sebelum saya jelaskan, mungkin perlu perkenalan dulu kali ya guys ya. Perkenalkan, nama saya Amin Rizal. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Semarang, NIM 0528327747. Pemerintah Jawa Tengah sebenarnya sudah peka nih sama isu digitalisasi lewat revolusi industri 4.0. Tapi masalah baru muncul nih, jadi kayak pas teknologi itu dibikin, ya ternyata sistemnya tuh belum 100% ready gitu loh. Jadi mulai dari sinyal yang kadang suka delay, info rute yang telat update, kemudian sampai masalah digital gap atau kesenjangan literasi digital di masyarakat itu juga masih agak gede ya. Kasian kan kalau katakanlah orang tua nih atau lansia nih malah kebingungan pas mau pakai aplikasinya kayak gimana gitu kan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah meluncurkan sebuah inovasi layanan publik digital, yaitu adalah aplikasi Si Anteng untuk layanan BRT Transjateng. Solusi yang ditawarkan aplikasi ini tuh keren banget sebenarnya. Kayak ada dua fitur utama, ya kan. Yang pertama itu pelacakan bus secara real time. Jadi kita bisa tahu nih posisi armada bus nih lewat GPS atau lewat map yang ada di aplikasi itu. Jadi tuh kita nggak kelamaan nunggu di halte dan kita nggak kecolongan gitu. Kemudian yang kedua itu bisa integrasi pembayaran non tunai atau cashless di dalam aplikasi tersebut, bisa melalui QRIS atau pakai kartu digital. Jadi intinya tuh aplikasi ini tuh ngerubah wajah birokrasi transportasi kita jadi lebih modern, lebih mudah, efisien, ya kan? Terutama bagi kita nih generasi muda nih, ya kan? Jadi di sini saya menggunakan teori yang pertama nih, teori dynamic governance yang dikemukakan oleh Neo sama Chen. Teori ini tuh membahas bagaimana pemerintah mesti adaptif ya lewat prinsip thinking ahead. Pemerintah udah keren nih karena bisa ngelihat kebutuhan masa depan lewat digitalisasi. Tapi dari sisi thinking again atau evaluasi, pengelola masih agak kayak lambat nih buat benerin bug atau dengerin komplain pengguna. Kemudian yang kedua, ya kan, kita pakai teori e-service quality ya dari Septiani untuk mengukur kualitas layanan digitalnya. Dari segi reliability atau teori keandalan dan ease of use atau kemudahan, aplikasi ini tuh memang ngebantu banget, bener-bener membantu, terutama buat anak muda yang produktif gitu. Tapi belum ramah buat lansia karena ya Pak, ukuran fontnya tuh terlalu kecil untuk di gadget kan, dan registrasinya juga walaupun sudah bisa pakai QRIS, bisa pakai di aplikasi tersebut, tapi masih dikatakan masih ribet sih untuk generasi yang usia lansia. Ditambah lagi masalah responsiveness atau sistem pembayarannya yang kadang error karena terkendala sinyal atau bug dari sistemnya itu sendiri. Namun meskipun masih ada gap teknis, ya kan, solusi digital lewat Si Anteng ini punya dampak positif yang besar banget. Dampak paling berasa itu adalah meningkatnya kepastian dan rasa kepercayaan masyarakat. Karena waktu tunggu bisa diprediksi, ya kan. Kemudian kecemasan psikologis penumpang jadi berkurang. Dan ini berhasil meningkatin minat masyarakat buat naik transportasi umum. Jadi kesimpulannya, transformasi digital ini udah di jalur yang benar, tapi sifatnya masih parsial lah, kayak belum menyeluruh banget, bisa dikatakan sempurna banget yang belum. Tapi pemerintah masih terus berbenah mengenai sistem Si Anteng ini menjadi lebih baik dan lebih terukur lagi. Jadi menurut saya rekomendasi kedepannya kepada pengelola Si Anteng harus sering-sering melakukan update, ya kan, update sistem terutama agar lebih inklusif nih, terutama pada lansia.
Untuk apa? Untuk memperkuat jaringan sinyal di jalur operasional. Karena apa? Karena bus Trans Jateng ini kan beroperasi tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat di seluruh daerah. Ada yang di Semarang, ada yang di kabupaten, bahkan ada di pelosok-pelosok. Dan itu semua apabila tidak terintegrasi dengan baik dari sinyal maupun segi sistem itu sendiri, maka akan menyulitkan untuk penggunaannya begitu. Kemudian selain melakukan update sistem, perlu adanya pelatihan untuk konduktor di lapangan atau petugas teknis di lapangan agar lebih sigap dalam mitigasi apabila terjadi server down atau adanya delay system. Marilah kita berpindah ke moda transportasi umum seperti bus Trans Jateng. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.